Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa bersama Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Maulida Rahma, mahasiswi dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Antasari Banjarmasin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan yang ada pada hewan. Apakah kalian tahu kalau hewan itu ternyata memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda? Apa saja sih sistem pernapasan yang dimiliki hewan? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama ada cacing tanah atau vermas. Cacing tanah itu bernafas melalui permukaan kulit. Di bawah permukaan kulit cacing itu terdapat pembuluh darah. Jadi saat udara masuk melalui kulit, oksigen akan diikat oleh darah. Kemudian oksigen yang diikat oleh darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulitnya. Lalu selanjutnya ada serangga atau insekta. Alat pernapasan serangga itu berupa trakea. Apa sih itu trakea? Jadi trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang kembali. Lalu selanjutnya ada ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan itu memerlukan oksigen untuk tetap hidup. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Pasti kalian pernah melihat kan insang pada ikan? Jadi di dalam insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepas karbon dioksida dari darah. Jadi, ketika air masuk bersama dengan oksigen, akan disaring melalui insang. Di dalam insang ini terdapat pembuluh darah halus. Jadi, oksigen itu akan diikat oleh pembuluh darah dan kemudian sisa karbon dioksidanya akan dilepaskan kembali melalui insang. Lalu selanjutnya ada amfibi. Apa itu hewan amfibi? Amfibi yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Salah satu hewan amfibi yaitu katak. Jadi ketika katak masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Setelah kecebong berumur 9 hari, kecebong akan bernafas menggunakan insang dalam. Lalu insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa yang bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Jadi, ketika masih menjadi kecebong bernafas menggunakan insang seperti halnya ikan. Lalu ketika sudah menjadi katak dewasa dan akan bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit, udara akan masuk melalui hidung, kemudian ke paru-paru, dan kemudian sisa pembakarannya berupa karbon dioksida akan dikeluarkan melalui permukaan kulit. Lalu selanjutnya ada reptil. Reptil itu bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Lalu ada burung atau apes. Burung itu bernafas juga dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara masuk melalui lubang hidung, selanjutnya masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea kemudian udara masuk ke paru-paru sebagiannya dan sebagian lagi masuk ke kantong udara atau pundi-pundi udara. Lalu selanjutnya
ada mamalia. Mamalia itu ada dua jenis, ada mamalia darat dan mamalia air. Alat pernapasan mamalia darat itu terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, lalu paru-paru. Seperti halnya hewan lainnya yang bernafas menggunakan paru-paru, kuda akan menghirup oksigen melalui hidung, lalu masuk ke pangkal tenggorokan, kemudian ke batang tenggorokan, dan di paru-paru oksigen akan ditukarkan dengan karbon dioksida dan akan dikeluarkan karbon dioksida tersebut melalui hidung kembali. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya itu dilengkapi dengan katup. Katup tersebut akan tertutup saat menyelam dan terbuka saat di permukaan air. Saat itulah mamalia air akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi pada mamalia air, ia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida itu ketika berada di permukaan air. Jadi katup yang ada pada mamalia air itu akan membuka ketika mamalia air tersebut berada di permukaan air. Katup tersebut terbuka untuk menghirup oksigen yang ada dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu untuk kali ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari Ibu. Salah dan khilafnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.